Ya, tema kita, topik kita pada pagi ini ialah buah pertobatan dan buah roh. Jadi dalam penjelasan ini nanti kita akan melihat apakah itu buah pertobatan dan apakah itu buah roh. Sebab tidak mungkin seseorang dapat menghasilkan buah roh tanpa ada buah pertobatan terlebih dahulu. Maka itu setiap orang yang bertobat harus menghasilkan buah pertobatan. Baru ada buah roh yang akan nampak dalam diri kita. Nah, saudara-saudara, mari kita lihat terlebih dahulu perbuatan daging sebelum bertobat. Ya, jadi kita mau melihat apakah perbuatan daging seseorang sebelum dia bertobat. Memang kalau kita lihat dalam firman Tuhan, semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah dan telah jatuh dalam dosa, tidak ada yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadi perbuatan daging itu nampak daripada kehidupan yang berdosa. Nah, jadi kita lihat dalam ayat ini, Galatia pasal 5 ayat 19 hingga 21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu pencabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Dan sebagainya artinya banyak kejahatan lain. Ya, banyak kejahatan lain. Jadi inilah perbuatan daging, perbuatan orang yang berdosa, yang hidup dalam daging. Jadi inilah kita lihat ada terlalu banyak perbuatan dosa yang kita lakukan. Jadi inilah kehidupan orang yang di dalam dosa, di dalam perbuatan daging sebelum bertobat atau sebelum menerima Yesus dalam hidupnya. Ya. Jadi sekarang kita lihat perbedaan antara buah pertobatan dan buah roh. Pasti ada perbedaan dia. Jadi yang pertama kita lihat dulu sebagai buah pertobatan. Jadi bagaimana pertobatan itu, ya, kita lihat dulu ke beberapa ayat. Matius pasal 3 ayat 8 dikatakan begini. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Jadi jika seorang itu bertobat, harus dia hasilkan buah pertobatan sesuai dengan pertobatannya. Harus ada hasilnya, harus ada buahnya yang membuktikan dia berubah, membuktikan dia telah bertobat. Ya. Dalam Lukas pasal 3 ayat 8e juga. Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Jadi saudara-saudara, ketika kita percaya Tuhan Yesus dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, dan kita mengakui dosa kita, itu berarti kita sudah bertobat. Jadi kita diselamatkan. Jadi anugerah yang kita terima itu adalah anugerah yang percuma, bukan hasil usaha kita, oleh karena iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Jadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus itu adalah orang yang telah bertobat. Bertobat artinya meninggalkan hidupnya yang lama, meninggalkan hidup kedagingannya yang lalu. Jadi itu artinya pertobatan. Jadi kita lihat hidup lama kita berlalu dan yang baru datang. Apabila kita sudah bertobat dan mengundang Yesus dalam kehidupan kita dan mengakui Dia sebagai Tuhan kita, Juru Selamat kita, jadi hidup kita yang lama harus berlalu dan yang baru datang di saat kita mengaku Yesus. Di saat kita menerima Yesus, artinya bahwa yang baru sudah datang dan yang lama itu sudah berlalu. Kita baca dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru.
Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi saudara-saudara, saya dan Anda semua, kita semua adalah orang yang di dalam Kristus. Di dalam Kristus yang dimaksudkan di sini adalah orang yang sudah percaya kepadanya, yang telah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, adalah orang yang sudah di dalam Kristus. Jadi katanya kita sudah menjadi ciptaan yang baru. Bukan lagi bukan jadi manusia lama kita, tapi ciptaan baru. Sebab yang lama sudah berlalu, artinya berlalu. Tidak ada lagi yang lama berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Itulah yang dimaksudkan ciptaan baru, sebab yang baru sudah datang. Maka itu saudara-saudara, jika kita sudah percaya Yesus, terima Yesus dalam kehidupan kita, hidup di lama kita harus berlalu. Tidak boleh tidak, mestilah harus berlalu. Kalau tidak, yang baru tidak akan datang. Jadi oleh itu hidup lama kita yang lama itu harus berlalu supaya yang baru datang. Ya, saya percaya bahwa kita di sini, saya percaya bahwa kita semua yang baru sudah datang dalam kehidupan kita. Amin. Sebab kita lagi sudah ada perbedaan kita dengan dunia yang luar. Ya. Maka itu sebabnya anak Tuhan tidak boleh bergaul dengan orang yang tidak seiman. Sebab apa? Jika kita bergaul dengan orang yang tidak seiman, maka karaktermu akan terpengaruh dengan perbuatan mereka. Maka engkau juga menjadi pelaku yang jahat seperti mereka kalau bergaul dengan orang yang tidak seiman. Maka itu sebabnya sebagai orang percaya kita harus mencari orang yang seiman untuk menjadi teman kita, rakan kita, saudara kita yang seiman. Supaya kita saling menguatkan, saling membantu, saling mendorong satu akan yang lain. Nah, kita baca dalam Efesus pasal 4 ayat 22 hingga 24 yang berbunyi demikian. Yaitu bahwa kamu bahwa dengan berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama. Harus dikatakan harus di situ. Tidak boleh tidak, harus. Harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu diperbarui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru. Ini di situ dikatakan bahwa supaya kita diperbarui dalam roh dan pikiran. Jadi yang diperbarui dalam kehidupan seseorang adalah dalam roh dan pikiran. Jika roh kita belum diperbarui, pikiran kita belum diperbarui, maka manusia lama kita tidak mungkin akan berlalu. Sebab konsep pemikiran kita masih dengan yang lama. Ya. Maka itu kita harus mengenakan manusia yang baru. Jadi oleh itu saudara-saudara semua, maka itu kehidupan kita harus menanggalkan manusia lama. Harus kita tinggalkan manusia lama kita, supaya kita dapat mengenakan manusia yang baru. Nah, kalau kita lihat, kalau kita pergi kerja di luar, di kebun atau di ladang, dimanapun juga, baju yang kita guna pakai itu memang kotor, berbau. Apabila kita datang ke rumah, maka baju itu akan ditukar, akan dibuka. Setelah kita membuka baju itu, lalu kita mandi sebersih-bersihnya kita setelah mandi, baru kita mengenakan baju yang baru, yang bersih. Betul atau tidak? Tidak mungkin kita datang dari ladang, kita datang daripada sawah kita, dari sawit kita, lalu baring di tempat tidur. Mustahil. Pasti kita akan buka dulu pakaian-pakaian yang kotor itu. Kita buka, kita tanggalkan, dan kita mandi, kita bersihkan diri dulu, baru kita dapat mengenakan pakaian yang baru. Demikian halnya kehidupan rohani kita, saudara.
Maka itu kehidupan lama kita itu adalah tubuh kita yang berdosa. Dan harus kita tinggalkan, harus kita bersihkan hidup kita. Baru kita boleh mengenakan yang baru. Inilah yang dikatakan firman Tuhan kepada kita, saudara-saudara. Jadi pertanyaannya ialah, bagaimana caranya kita mengenakan manusia baru? Ya, bagaimana caranya kita mengenakan manusia baru? Sebelum kita mengenakan manusia baru, harus kita tanggalkan manusia lama kita terlebih dahulu. Apakah itu manusia lama kita? Seperti ayat yang pertama yang saya telah bacakan tadi, itu sangat detail di mana mengatakan banyak manusia lama kita dulu. Ini saya juga ambil contoh yang lain, yaitu manusia lama kita dahulu suka menipu orang, suka berbohong, suka memfitnah, suka gosip, suka iri hati, dendam, suka mencuri, suka minum alkohol, suka merokok, suka berjudi, suka makan dadah, dan sebagainya. Dan banyak lagi. Dan inilah karakter, sifat, perangai, perbuatan lama kita yang harus kita, manusia lama kita harus kita tanggalkan, tinggalkan. Ya. Jadi oleh itu saudara-saudara, bagi orang yang percaya, jangan lagi menipu, jangan lagi berbohong, jangan lagi memfitnah, jangan lagi gosip, jangan lagi iri hati, dendam, mencuri dan sebagainya. Kadang-kadang kita berbohong kecil, walau berbohong kecil sekalipun itu sudah kita membuka celah bagi iblis. Kita memberi pintu sedikit untuk membuka ruang untuk iblis. Maka Yesus mengatakan, jika iya haruslah kamu katakan iya, kalau tidak katakanlah tidak, lebih daripada itu adalah dari si jahat. Jangan pernah melakukan hal-hal yang seperti ini, seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan. Kalau tidak, kita sendiri yang buka pintu untuk iblis datang masuk dalam hidup kita. Sebab Yesus juga mengatakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi saudara-saudara, tidak ada seorang pun yang datang kepada Tuhan Allah di surga kalau hidupnya tidak kudus. Jangan berpikir bahwa saya rajin ke gereja, saya buat begini, saya buat begitu, saya melayani Tuhan, tetapi hidup kita tidak kudus, kita tidak layak di hadapan Tuhan. Maka itu kita harus menjaga kekudusan kita. Itu sebabnya Tuhan menyuruh kita supaya menanggalkan perbuatan lama ini. Perbuatan lama kita ini harus kita tinggalkan, harus kita tolak, supaya hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, bagaimana kita harus kudus? Bukan kudus dari segi pakaian, bukan kudus dari segi kita mandi bersih-bersih seperti bangsa lain. Dia mengutamakan kebersihan tubuh, kebersihan pakaiannya supaya dia nampak kudus di hadapan Tuhan. Kudus yang dimaksudkan Tuhan ini adalah kudus di dalam hati, dalam pikiran, dalam perbuatan, dalam tindakan, dalam segalanya. Tidak ada celah bagi iblis. Inilah kekudusan yang Tuhan maukan. Maka itu saudara-saudara, jangan kita berpikir kita ini adalah orang Kristen yang sudah percaya Yesus. Tetapi jika hidup kita tidak kudus, kita tidak dapat berkenan di hadapan Tuhan. Maka itu saudara-saudara, itulah kita harus tanggalkan segala perbuatan jahat ini, supaya kita mengarah diri kita hadap pada Tuhan Yesus saja. Kolose pasal 3 ayat 7 hingga 9. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya, tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Kata firman Tuhan di sini adalah
Jangan lagi ada hal-hal yang tidak baik dalam diri kita seperti yang dikatakannya sini. Sebab kita telah menanggalkan manusia lama kita dan serta perbuatannya, kelakuannya. Kita sudah tanggalkan itu, maka perbuatan itu tidak lagi ada dalam kehidupan kita. Tetapi ini adalah perbuatan kita dahulu sebelum kita mengenal Yesus. Dahulu sebelum kita menyerahkan hidup kita kepada Yesus. Ya. Galatia 5 ayat 24 mengatakan begini juga, barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jadi barang siapa milik Kristus, barang siapa artinya siapa-siapa saja boleh menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan dagingnya dan hawa nafsu dan keinginannya. Hawa nafsu, keinginan yang dimaksudkan di sini adalah lebih kepada hal-hal duniawi, yang lebih kepada hal-hal yang tidak membangun iman. Ya, nafsu-nafsu kita yang melampaui batas. Memang kita semua ada nafsu, tapi kawal nafsu kita supaya nafsu itu jangan mendatangkan dosa. Kita lihat ada juga orang nafsu makan, rakus makan. Coba kamu klik dalam YouTube, 1 pinggan, 10 pinggan pun 1 orang makan. Ini rakus namanya, roh rakus. Bertanding makan lagi. Perut kecil tapi boleh makan 10 pinggan nasi, berbagai masakan. Mana pergi semuanya itu dalam perut dia kecil. Itu namanya roh rakus makan. Kalau saya tengok itu dulu, saya tidak mau tengok. Itu rakus, orang rakus. Saya tidak puji dia. Luar biasa dia. Boleh dia habiskan 10 pinggan ini. Saya tidak mau tengok itu. Itu rakus, tidak mau tengok. Manusia ingin pujian yang tidak betul. Manusia ingin pujian yang salah. Kita diberi pujian karena kita memuliakan nama Tuhan. Bukan kita mencari pujian, tetapi manusialah yang memuji kita karena hidup kita baik. Bukan kita memuji kita. Bukan seperti dunia yang ingin mencari pujian dengan hal-hal yang tidak baik. Jadi saudara-saudara, semua itu kita salibkan daging kita. Keinginan daging kita, nafsu kita. Nafsu yang berlebihan. Keinginan daging yang berlebihan. Sudah 1 istri mau 2, 3, 4 istri lagi. Sudah 1 istri mau sana sini lagi dengan tanpa pengetahuan istri. Inilah keinginan daging, nafsu yang berdosa. Jadi kita tanggalkan itu, kita salibkan itu, segala nafsu-nafsu yang jahat itu kita tinggalkan. Kita salibkan menurut firman Tuhan. Jadi mengenakan manusia baru adalah buah pertobatan. Jadi kita harus mengenakan manusia baru. Mengenakan manusia baru itu adalah buah dari pertobatan, saudara-saudara. Apakah itu? Kita lihat ya. Contohnya kalau kita sudah bertobat, menerima Yesus dalam kehidupan kita. Dahulu kita ini adalah orang yang seperti yang tadi yang dalam slide tadi mengatakan tentang suka fitnah, suka dendam, iri hati, mencuri dan merokok dan sebagainya itu tadi. Tetapi hati kita berubah. Ada buah yang baru datang, yaitu suka menolong. Daripada mencuri, kita menjadi orang yang suka menolong, membantu orang lain. Bukan lagi mencuri, malah kita lagi membantu menolong orang. Ini buah dari pertobatan. Suka memberi untuk meringankan beban orang yang dalam kekurangan. Kalau kita suka memberi membantu orang yang dalam kekurangan, itu berarti kita tidak lagi mementing diri sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Ini buah pertobatan. Memberi untuk mengembangkan pelayanan Tuhan. Dan banyak lagi. Setia memberi persembahan persepuluhan.
mau terlibat dalam pelayanan Tuhan, mengampuni dengan tulus hati. Dulu kita mendendam, tetapi kita mengampuni. Itulah buah pertobatan. Dan kita suka berdoa dan suka membaca firman Tuhan. Saudara-saudara, semuanya ini menunjukkan bahwa itulah buah pertobatan yang nampak dalam diri kita. Jika tidak ada buah pertobatan, tidak mungkin ada buah roh. Jadi kita harus menunjukkan bahwa kita telah meninggalkan hidup lama kita, dan sekarang kita harus menunjukkan ada buah pertobatan yang dihasilkan melalui hidup kita. Ya. Saudara-saudara, inilah yang kita lihat ya. Kita harus ada buah pertobatan yang orang lain nampak. Kita suka menipu, berjudi, tidak berjudi lagi. Kita suka minum mabuk, tidak mau minum mabuk lagi. Sebab semua perbuatan itu saya pun pernah melakukannya. Dahulu saya ini, kita lihat ya. Halo. Dahulu saya kalau tengok sebelum jemaah telinganya ada 3 lubang tinggi saya. Itu manusia lama. Dulu saya panjang rambut ada 3 lubang tinggi sini. Rok. Itu manusia lama saya. Saya tinggalkan itu tidak lagi. Kalau saya melihat itu malu sendiri saya. Tetapi saya masih menyimpan gambar-gambar itu untuk mengingatkan saya betapa jahatnya saya dulu. Supaya saya masih ingat bahwa Tuhan mengasihi saya, mengeluarkan daripada hidup yang sedemikian. Jika yang sudah baptis terima Yesus masih ada anting, itu manusia lama. Masih rok rupa, dari segi pakaian, dari segi tetu di belakang dan segalanya, itu manusia lama. Tapi kalau kita ada tatu waktu kita sebelum terima Yesus, sampai kita terima Yesus tatu itu tidak dapat dibuang, itu tidak apa. Tapi jangan buat tatu setelah terima Yesus, itu salah. Jadi saudara-saudara, semua hidup lama itu harus kita tanggalkan. Ya, tanggalkan. Dan sekarang kita lihat buah roh. Selain tadi ada buah pertobatan seperti yang saya katakan tadi, dan sekarang baru ada buah pertobatan. Buah pertobatan itu kita lihat, buah roh itu kita lihat. Mari kita baca dalam Galatia pasal 5 ayat 22 hingga 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, dan penguasaan diri. Ada 9 buah roh. Ya. Jadi orang yang terlihat buah roh adalah ada kasih. Itu yang pertama, kasih. Sebab Yesus mengatakan, inilah perintah baru. Yohanes 15 ayat 16 mengatakan, inilah perintah baru yang kuberikan kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Ini perintah Yesus. Jadi yang pertama, buah roh yang pertama adalah kasih. Bagaimana kita mau mempraktekkan kasih ini? Jadi usahakanlah. Saya pun berusaha untuk melakukan kasih ini. Kasih ini kita lihat, kasih kata Yesus juga dalam ayat yang lain. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada seorang yang
menyerahkan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Itu kasih yang paling besar, adalah bersedia berkorban untuk orang lain. Bukan berkorban untuk diri sendiri, tetapi berkorban untuk orang lain. Sanggup mati demi untuk orang lain. Itu lebih kita memberitakan Injil, menyampaikan firman. Tapi kalau kita dibalas dengan kejahatan, kita telah menunjukkan kasih kita. Cukacita. Apa itu cukacita? Cukacita itu bukannya karena kita ada uang banyak, kita diberkati luar biasa, wah baru kita ada cukacita. Bukan juga begitu. Cukacita yang dimaksudkan di sini adalah cukacita tidak kira kita susah, senang, baik, sehat, ataupun diberkati atau miskin. Ada cukacita itu buah roh. Ada cukacita. Kalau kita lihat dalam jemaat di Tesalonika, sekalipun mereka menghadapi beban yang berat, tekanan, cabaran yang hidup yang paling berat, namun cukacita mereka meluap. Sekalipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Buah roh, cukacita, kemurahan, ada di dalam buah roh di dalam jemaat Tesalonika. Jadi cukacita itu adalah di saat Anda menderita, ada cukacita Tuhan. Di saat kita miskin, ada cukacita Tuhan. Di saat kita diberkati, ada cukacita Tuhan. Di saat kita menghadapi pergumulan, ada cukacita Tuhan. Jadi cukacita ini tidak memilih tempat. Seluruh kehidupan kita pasti ada cukacita. Itulah buah roh. Damai sejahtera. Tuhan mengatakan, damai sejahtera-Ku tinggalkan bagimu, Kuberikan bagimu, kata Tuhan Yesus untuk muridnya. Damai sejahtera itu berbeda daripada cukacita. Damai sejahtera itu damai cukacita. Memang ada juga cukacita, tapi beda dengan yang lain. Damai sejahtera. Kalau kita lihat dalam keluarga, ya, kalau ada keluarga yang bermasalah, itu tidak ada damai sejahtera. Kalau ada keluarga yang semuanya ada damai sejahtera Tuhan, ada cukacita Tuhan, ada damai sejahtera Tuhan, walaupun ada cabaran. Nah, itulah damai sejahtera Tuhan. Kesabaran. Jadi buah roh adalah kesabaran. Kesabaran untuk apa? Kesabaran tidak memilih dalam keadaan apapun. Cabaran hidup yang kita hadapi, pergumulan hidup yang kita hadapi, harus ada kesabaran. Tahun lepas waktu saya follow up pergi ke nefrologi, kami ada pergi pergi Abi Nambo, bayar dulu 5 ringgit di satu kota 10. Jadi ada satu orang tua Cina, dia dari pagi dia katanya tunggu sampai pukul 2 sampai pukul 3. Sekali dia marah kontak sana, apa kamu kerja kamu macam ini, orang lama tunggu pun macam tidak kerja kamu. Dia marah. Saya appointment saya pukul 2, sekarang sudah pukul berapa? Pukul 3, sudah mau pukul 4, kata dia. Apa guna kerja ini? Dia ambilkan appointment dia koyak-koyak di depan mereka sana. Ini dia katanya, dia koyak-koyak, dia tekam sana, terus pergi. Tidak ada kesabaran. Semua orang diam, tidak ada yang bersuara. Saudara-saudara, kalau kita tidak ada kesabaran, akan mendatangkan dosa yang lebih besar. Akan ada pergaduhan, bahkan akan ada pembunuhan. Kalau tidak ada kesabaran, akan ada perceraian. Dan semua itu boleh terjadi kalau tidak ada kesabaran. Kesabaran itu adalah buah roh. Saudara, tahukah Anda, karunia roh dan buah roh lebih penting daripada karunia. Karunia itu Tuhan beri.
Sedangkan buah roh itu kita yang menghasilkan dari diri kita. Kemurahan hati. Datanglah kepadaku sebab aku lemah lembut dan murah hati, kata Tuhan. Tuhan sendiri yang murah hati. Dia tengok orang tidak ada makan, oh dia kasihan. Lakukan mukjizat, beri makan. Karena kemurahan. Oleh itu saudara-saudara, kita belajar untuk murah hati atau kemurahan. Sebab itu adalah buah roh. Kebaikan hati kita, kesetiaan kita kepada Tuhan. Jadi kesetiaan itu juga penting, sangat penting. Kita harus setia dan terus setia. Kelemah lembutan dan penguasaan diri. Kalau tidak ada penguasaan diri, bahaya. Banyak pertengkaran terjadi, banyak masalah timbul kalau tidak ada penguasaan diri. Jangan terlalu cepat emosi, jangan terlalu cepat marah, sebab semua itu kita telah tinggalkan, manusia lama kita itu, dan mengenakan penguasaan diri. Jadi saudara-saudara, inilah buah roh yang harus ada dalam diri kita sebagai orang percaya. Buah roh ini akan nampak ketika kita menghadapi pergumulan, ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi tantangan hidup. Baru ada buah ini, nampakkah atau tidak? Ada kesabaran atau tidak? Ada penguasaan diri atau tidak? Kadang-kadang dalam hati kita, saya mau setia kepada Tuhan, saya mengasihi Tuhan. Tetapi apabila Tuhan memberi ujian, nampaknya tidak ada buah roh kita, tidak ada kesabaran, tak ada penguasaan diri. Jadi kita gagal, sebab kita tidak dapat menghasilkan buah roh. Itu sebabnya banyak orang-orang gagal. Itu sebabnya banyak orang-orang yang kembali memberontak kepada Tuhan. Saya sudah berharap kepada Tuhan, saya sudah berdoa, saya sudah begini, saya sudah begini Tuhan. Tapi Tuhan mengapa tak jawab? Memberontak kepada Tuhan sebab tidak ada kesabaran, tidak ada penguasaan diri. Bukan Tuhan tidak tahu. Sebelum kita mengeluarkan perkataan kita pun Dia sudah tahu. Kita manusia ini diciptakan oleh Dia. Dalam rahim ibu kita pun Dia sudah tahu. Dia sudah mengenal kita. Mengapa pula kita mau menyalahkan Dia? Saya sudah lama berdoa, saya sudah berharap kepada Tuhan. Mengapa Tuhan tidak tolong saya? Mengapa Tuhan tidak menjawab doa saya? Salahlah kita berkata demikian. Itu menunjukkan bahwa kita gagal. Tidak ada buah roh. Galatia 5 ayat 25. Jika kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Bagaimana hidup kita dipimpin oleh roh? Jika kita hidup oleh roh, bagaimana kita hidup dipimpin oleh roh? Harus mengandalkan Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Harus mohon pimpinan Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kami doa istri pergi pasar saja pun sudah berdoa. Minta Tuhan lindungi, Tuhan jaga, Tuhan pimpin, pelihara. Biarlah kami jadi contoh teladan dimanapun kami pergi, berkatilah kami dan sebagainya. Ambil masa singkat 1 menit, 2 menit berdoa sudah cukup.
Setelah baru jalan. Saya masih ingat ketika kami keluarga di Bau melayani di Sarasot dulu. Kami pergi minum di satu kedai awal pagi. Kami nak pergi ke Kucing minum, dan yang ada roti bernama Sapolos. Mereka kecil masa itu, 3 orang. Mereka minum maitin, kami 2 minum satu gorengan lagi. Dan tidak apalah, kita minum saja, nanti kita pergi ke Kucing baru kita makan mie, saya kata. Sudah minum terus jalan, lupa bayar air. Sebab di kedai itu minum dulu, kita pergi ke bayar ke kota sana. Tapi kami angkat terus pergi jalan. Sepanjang hari di Kucing, saya tak lupa, saya tak ingat bayar minuman kami. Waktu kami drive dari Kucing nak balik ke Sarasot, 1 kilometer sebelum sampai di Pasar Bau, tiba-tiba Tuhan beritahu saya, minuman kamu pagi tadi belum kamu bayar. Terkejut saya. Saya terkejut. Terus pergi singgah ke kedai sana, saya pergi kota. Saya nak bayar minuman kami. Kamu minyak mana? Bukan sekarang. Sepagi tadi saya lupa bayar. Heran dan lama dia tengok saya. Pagi tadi saya lupa bayar, saya kata dengan dia. Saya beritahu ini minuman kami. Dia lama tengok saya. Belum pernah saya tengok orang seperti ini, kata dia. Saya bayar. Harus jujur. Jangan ambil kesempatan. Walaupun kita merasakan orang lain tidak nampak, Tuhan pasti nampak. Sekali lagi kami pergi makan di Seriaman, makan nasi ayam. Nasi ayam itu kami belum bayar, jadi ya ayamnya saya bayar sebab orang lainnya punya ayam. Saya bayar, jadi nasi ayamnya saya belum bayar. Setelah makan kami jalan, saya pikir sudah saya bayar sebab ayam itu saya bayar, saya pikir saya sudah bayar nasi ayamnya juga. Kami pergi keluar, pergi masuk ke kereta. Tiba-tiba lagi suara berkatakan, kamu belum bayar nasi ayam tadi. Belum bayar dalam hati saya. Terus saya keluar lagi, saya pergi kepada mereka sana. Nasi ayam tadi saya sudah bayarkah? Saya kata dengan dia. Sudahkah? Belum kata dia. Tapi memang saya tahu sebab sudah Tuhan bergerak dalam hati saya memang belum saya bayar. Saya bayar. Inilah hidup kita harus dipimpin oleh Roh. Kalau hidup kita dipimpin oleh Roh, kita tahu apa salah yang kita buat. Apa yang kita buat salah, kita tahu itu salah. Apabila kita tahu itu salah, Tuhan ampuni saya sudah melakukan kesalahan. Maka itu saudara-saudara, kita harus ada buah Roh dalam diri kita dan harus kita dipimpin oleh Roh. Ya. Dari segi karunia akan hilang bila masa. Tetapi buah Roh tidak mungkin hilang kalau kita setia kepada Tuhan. Karena buah itulah yang akan membuat kita berkenan di hadapan Tuhan. Jadi saudara-saudara, inilah yang kita lihat pada pagi ini mengenai buah pertobatan dan buah Roh yang kita pelajari pada pagi ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita lewat firman Tuhan ini, dan marilah kita terus menanggalkan hidup lama kita, dan marilah kita mengenakan manusia baru kita, seperti mana yang telah kita bahas pada pagi ini. Dan dialah hidup kita menghasilkan buah Roh, dan dialah hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, agar hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, inilah renungan firman Tuhan yang kita pelajari pada pagi ini. Tuhan Yesus memberkati.